Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan sayangi teman-teman seperjuangan Trisula Muda 2021, psikologi khususnya, dan tak lupa pula pemangku mata kuliah Pancasila Bu Desi Puspitasari SSMPD yang saya hormati. Nah, pada kali ini terkait dengan penugasan ujian tengah semester Pancasila yang disuruh membuat video tentang pengertian dan macam-macam ideologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Javid Nama, meskipun sedikit aneh ya, dengan nomor induk mahasiswa 210541100061, kelas 1B Psikologi, alamat Situbondo, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo 2021, dengan moto masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, teman-teman sekalian yang menonton video kali ini, simak baik-baik. Pertama, saya akan menjelaskan ya tentang pengertian ideologi sebelum kita pergi ke macam-macam ideologi. Apa sih ideologi itu? Nah, ideologi secara istilah terbentuk dari kata ideo dan logi. Ideo memiliki arti pemikiran, hayalan, keyakinan. Nah, itu. Selanjutnya adalah logi sendiri. Apa sih logi? Nah, logi itu berarti logika, ilmu ataupun pengetahuan. Nah, kalau disambung ya, ideologi adalah suatu doktrin, tata pendapat atau tata pikiran dari seseorang ataupun sekelompok manusia. Ideologi adalah suatu cita-cita yang teratur dan sistematis. Menurut Ali Syariati mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, ataupun suatu bangsa maupun suatu ras tertentu. Ali Syariati 1984-72. Selanjutnya nih ya, setelah kita sudah mengerti nih pengertian ideologi, lanjut pada unsur-unsur ideologi. Karena setiap sesuatu kan memiliki unsur. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang ada di ideologi? Nah, menurut Konto Wibisono menemukan 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. Pertama, keyakinan. Apa sih keyakinan itu? Keyakinan yang dimaksud adalah setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar atas arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Kedua adalah mitos. Kenapa harus mitos? Nah, dalam kasus ini bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan sesuatu ajaran yang secara optimis dan deterministik pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. Ketiga adalah loyalitas. Dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek penduduknya. Nah, setelah unsur-unsur ideologi, lanjut adalah fungsi ideologi. Apa sih fungsi ideologi? Nah, menurut Surjanto Puspowardojo menemukan ada 6 fungsi ideologi. 1. Memberikan struktur kognitif, merupakan landasan untuk memahami dan mensaksikan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kedua, memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta membolakkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nah, itu adalah fungsi, unsur, dan pengertian. Selanjutnya, setelah kita tahu itu semua, lanjut kepada macam-macam ideologi. Nah, untuk kali ini kan yang disuruh cuma 4, yakni liberalisme, komunisme, Pancasila, dan sosialis.
Nah, lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni macam-macam ideologi. Yang pertama adalah liberalisme. Apa sih liberalisme itu? Yang dimaksud di sini adalah liberalisme itu didasarkan oleh filsafat agama dan kemanusiaan. Kan ada banyak macamnya kan, seperti kapitalisme. Nah, untuk liberalisme ini lebih fokus kepada dasar-dasar filsafat nih. Karena dasar dari liberalisme itu adalah filsafat agama dan kemanusiaan sendiri. Nah, liberalisme ini sejalan dengan kapitalisme. Nah, akan tetapi liberalisme itu lebih condong kepada individualis, individu, perorangan, minoritas, lebih kecil bukan mayoritas, dan juga khususnya untuk bangsa sendiri. Meskipun individualis, tapi poinnya akan sendiri ke bangsa. Nah, liberalisme ini yang paling mentok berkembang itu cuma di Inggris. Di Indonesia itu jarang, karena liberalisme ini cuma adanya dulu itu sampai sekarang itu hanyalah di Inggris. Nah, tokoh utama liberalisme itu adalah John Locke dan John Stuart Mill. Nah, kedua tokoh inilah yang membangun adanya ideologi liberalisme. Nah, selanjutnya nih, yang nomor 2 adalah ideologi komunisme. Apa sih yang berkaitan tentang ideologi komunisme? Ideologi komunisme itu adalah terbentuk atas perkembangan pemikiran Marxisme. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu apa itu Marxisme. Nah, Marxisme yang di sini yang dimaksud itu kan kita perlu memahami apa itu Marxisme. Nah, untuk ideologi Marxisme ini adalah ideologi yang dibuat oleh Karl Marx, di mana kita mengetahui bersama bahwa Karl Marx itu memiliki sosok yang sangat penting bagi bagi manusia dunia, karena dengan pemikiran yang jenius Karl Marx selalu mengembangkan ini, sehingga banyak orang yang menuntut atau mengikuti ajaran-ajarannya. Karena Karl Marx di sini sangat mendukung adanya suatu komunis, di mana komunis itu seperti komunitas yang produktif dan rasional, sehingga Karl Marx sangat mendukung adanya ideologi komunisme yang seiring berkembang di zaman sekarang ini. Nah, teman-teman, lanjut kepada komunisme. Nah, komunisme ini terbentuk atas adanya reaksi atas penindasan rakyat kecil, di mana kalau kita menitik beratkan pada kejadian G30 SPKI, di mana para kaum komunis itu kayak merasa iri ataupun cemburu akan adanya jenderal-jenderal yang berkuasa, karena mereka rakyat kecil dan tidak bisa apa-apa, sehingga mereka bekerja sama sendiri untuk membangun komunitas yang bagus, yang lebih besar, sehingga akan mengkudeta akan jabatan-jabatan yang besar. Nah, karena mereka menganggap bahwa mereka itu merasa tertindas, seperti lambang dari komunis tersebut kayak celurit dengan satunya, karena itu kan melambangkan kemiskinan mereka, bukan melambangkan kemiskinan sih, tapi pekerjaan miskin dari mereka, sehingga mereka merasa tertindas. Nah, karena itu mereka itu membuat satu komunitas yang tujuannya adalah untuk melesengkan itu. Nah, komunisme ini tidak individual, yakni komunitas. Karena kalau di komunis kaum komunis itu menganggap bahwa everything is ours, segala sesuatu itu milik kita, tidak ada nothing is yours but is ours, tidak ada milik kamu, itu adalah milik kita bersama. Jadi itu adalah sebuah komunitas, rasa komunitas bukan individualitas. Nah, komunisme ini juga menjunjung kaum proletariat. Nah, kaum proletariat, di mana kaum ini adalah kaum yang sangat menyukai komunitas, kaum yang menjunjung tinggi rasa komunis. Dan kaum komunis ini selalu menganut satu partai yang tak ada lagi adalah partai komunisme. Seperti contoh yang saya sebutkan barusan adalah G30 SPKI, itulah awal bukan awal sih, kalau di Indonesia emang itu yang boomingnya partai komunisme yang ada. Sebenarnya sebelum itu kayak di Eropa ataupun di Asia sendiri itu sudah ada ideologi komunisme, kayak perang dingin yang terjadi antara liberal dan komunisme itu.
Pada ideologi selanjutnya yang ketiga adalah Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini masih dibagi menjadi dua, yakni ideologi, bukan dibagi sih, tapi ada macamnya. Yang pertama itu adalah ideologi negara, dan yang kedua adalah ideologi terbuka. Nah, untuk ideologi negara ini ada 3 faktor yang menonjol. Pertama adalah keyakinan, kedua tujuan hidup, yang ketiga cara-cara yang mesti ditempuh. Nah, kenapa harus ada 3 ini? Karena kan berdasarkan pada 5 sila yang ada di Indonesia, keyakinan yang dimaksud adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus yakin pada Tuhan yang kita anut. Islam ya kepada Allah, Kristen pada Tuhan Kristen, masing-masingnya itu sendiri. Itu adalah makna dari keyakinan. Nah, tujuan hidup adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ya semua dari 5 sila itu harus ada kan kayak nilai-nilainya itu pasti adalah keyakinan, tujuan hidup, dan cara-cara yang mesti ditempuh. Karena di sila tersebut sudah kayak pedoman bagi rakyat Indonesia untuk mempunyai tujuan hidup masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ideologi negara Pancasila yang dimaksud adalah demokrasi, di mana Indonesia itu kan sudah terkenal sebagai negara demokrasi ya, di mana kekuasaan itu bukan dari pemerintahan tapi dari rakyatnya sendiri, yang dimaksud dengan demokrasi sendiri. Nah, untuk demokrasi inilah yang menandakan bahwa Indonesia ini adalah negara terbuka loh, negara yang yang masyarakat punya hak kuasa dalam pemilihan ini, pemilihan itu, yang tidak semena-mena dari pemerintah. Nah, selanjutnya adalah ideologi terbuka. Macam-macamnya apa sih ideologi terbuka? Itu mengarah pada perjalanan bangsa, ya keterbukaan lah pada Pancasila kepada negara. Yang selanjutnya adalah menerima penafsiran baru dan menerima penafsiran baru. Nah, yang dimaksud terbuka adalah Pancasila itu terbuka akan hal-hal baru. Jadi tidak Pancasila itu tidak cuek akan hal-hal baru yang akan datang kepada negara dan melanjutkannya. Nah, syarat-syarat yang harus ditemui ideologi terbuka, yang pertama itu adalah dimensi fleksibilitas, kedua dimensi idealisme, dan ketiga itu dimensi realitas. Nah, 3 ini itu berkaitan satu sama lain, di mana realitas itu sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan fakta yang ada. Idealisme itu harus ideal dari yang terjadi dengan yang dianutkan pada manusia itu harus ideal. Yang ketiga itu harus fleksibel, nyaman ataupun bisa dia ya gitu. Yang terakhir macam-macam ideologi yang terakhir adalah sosialis. Nah, apa sih kriteria untuk sosialis ini? Ideologi sosialis itu lebih condong kepada kritik atas kapitalisme, di mana kapitalisme itu kan kayak yang berhak, yang tinggi, yang menang ya. Tapi sosialis itu lebih cenderung ke masyarakat, di mana masyarakat hak untuk mengkritiki kapitalisme, yang hanya ini yang harus bisa, tapi ini tidak bisa loh. Nah, sosialis ini menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang sama, disamaratakan pada masyarakatnya gitu. Jadi pada sosialis ini masyarakat itu harus sama loh. Kalau di sana dapat itu, kita harus dapat ini juga. Itulah kayak struktur dalam organisasi gitu loh. Nah, sosialis ini merupakan induk dari ideologi-ideologi lain yang berkaitan tentang komunitas-komunitas itu. Nah, selanjutnya adalah optimistik dalam memandang manusia dan kemampuannya dapat bekerja sama satu sama lain. Nah, sosialis ini lebih optimis dalam memandang manusia akan kemampuannya, karena kan manusia kan sudah terlahir kayak sebagai makhluk sosial yang yang selalu butuh satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan sosial, dapat bekerja sama dengan satu sama lain supaya terbentuk keharmonisan yang ada. Itu yang dimaksud dengan ideologi sosialis. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan tentang pengertian dan macam-macam ideologi. Nah, selanjutnya nih ada quotes nih tentang kepancasilaan. Gini nih, jangan hanya hafal Pancasila, tapi terapkan juga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Percuma loh teman-teman, kita tahu Pancasila ada 5, tapi kita tidak bisa menerapkannya di kehidupan kita. Itu zong, nol. Jadi kita harus menerapkannya juga ya. Nah, ini daftar pustaka yang bisa kalian lihat ya untuk pedoman saya. Terima kasih banyak telah menonton video yang saya paparkan barusan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah teman-teman.